Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Masih bertemu dengan Bu Miftah, kita akan bersama-sama belajar tematik. Di tema yang kedua, subtema yang ketiga, pembelajaran 5 dan juga 6. Hari ini kita akan belajar 3 pelajaran nih. Yang pertama, ada menceritakan hasil wawancara dan menemukan informasi dalam teks. Pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan, pembelajaran matematika. Yang ketiga, kita akan belajar pembagian tugas di rumah dan mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam teks pembelajaran PPKN. Yang pertama terlebih dahulu, kita akan belajar bahasa Indonesia, menceritakan hasil wawancara dan menemukan informasi dalam teks. Kira-kira apa ya yang perlu diperhatikan saat bercerita? Nah, saat bercerita harus dilakukan dengan suara yang nyaring atau suara yang keras agar orang lain dapat mendengar cerita kita. Pelafalan kata juga harus jelas. Nah, a, i, u, e, o-nya harus jelas nih anak-anak. Jangan sampai kita mengucapkan suatu kata tapi orang lain tidak mengerti maksudnya. Selain itu, intonasi juga harus tepat. Nah, jadi ketika nada marah juga harus dengan nada marah. Nada yang sedih harus dengan sedih. Nada yang keras dengan keras. Nada yang lirih dengan nada yang lirih. Seperti itu yang namanya intonasi. Kemudian coba kita lihat nih teks berikut mengenai pohon mangga. Nih, mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang yang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, kemudian pemupukan, pemangkasan, dan pemeliharaan hama. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman di bawah pohon mangga akan merosot, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Nah, pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu peningkatan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, berarti pupuk organik itu berasal dari hewan atau tumbuhan anak-anak. Nah, kemudian anorganik berarti selain dari hewan dan tumbuhan. Kemudian, pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain ada kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Kemudian, nih, lengkapilah teka-teki silang berikut ini berdasarkan bacaan. Tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang pohon mangga nih anak-anak. Coba kita jawab pertanyaan berikut yang mendatar dulu. Warna mangga yang masih muda apa kira-kira? Yang pertama, nih ada warna hijau, benar sekali. Kemudian 3 mendatar, nih 3 mendatarnya. Hama yang sering menyerang pohon mangga, kira-kira apa? Ada kepik buah. Nah, yang keempat, hewan yang makan buah mangga di pohon, nih yang biasanya masuk ke dalam buah mangganya nih. Apa anak-anak namanya? Codot, benar sekali. Kemudian nomor 8, salah satu bentuk buah mangga. Apa ya kira-kira ya salah satu bentuk buah mangga ya? Ada bentuk bulat, benar sekali. Kemudian yang ke-10, pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar. Namanya apa? Namanya yaitu penyiangan. Nah, nanti kalian boleh meneruskan untuk yang menurunnya. Kemudian anak-anak, ada pembelajaran matematika nih, menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan.
Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah menyelesaikan soal nih dengan garis bilangan. Nah, ketika kita menyelesaikan soal dengan garis bilangan, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat garis bilangannya nih anak-anak. Ketika kita mengukur daun misalnya, nah daun yang pertama ada 5, berarti kita buat garis bilangan, kemudian kita buat lengkungan sebanyak 5 satuan. Ditambah 2, berarti kita tambah 2. Nah, hasilnya berapa berarti? 7, benar sekali. Kemudian kalau ada soal 3 ditambah 8 menggunakan garis bilangan, kita buat dulu garis bilangannya dari 0 sampai dengan 12 angkanya. Kemudian baru kita buat lengkungan-lengkungan. Yang pertama 3 satuan dulu, kemudian baru membuat 8 satuan. Dari angka 0 sampai dengan 11, berarti 3 ditambah 8 hasilnya adalah 11, benar sekali. Kemudian ada pembelajaran PPKN, pembagian tugas di rumah, mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam teks. Nah, pembagian tugas di rumah anak-anak harus dilakukan secara adil. Nah, kedudukan setiap anggota keluarga harus diperhatikan. Misalnya nih, tugas ayah tentu berbeda dengan ibu maupun anak. Oleh karena itu, pembagian tugasnya juga harus tepat. Coba kita lihat nih, ada pembagian tugas nih, ada belajar dan seterusnya sampai dengan menyiapkan tas untuk sekolah. Coba kita buat tandanya nih, lingkaran untuk tanda tugas ayah, kemudian tanda checklist atau centang adalah tugas ibu. Kemudian tanda silang merupakan tugas anak. Nah, yang pertama dulu ada belajar. Belajar itu berarti tugas siapa? Tugas anak. Kita beri tanda silang. Kemudian menghormati orang tua. Tugas siapa? Tugas anak. Kita beri tanda silang lagi. Menyiapkan makan. Nah, itu tugas siapa? Tugas ibu. Kita beri tanda checklist. Kemudian menyiram tanaman. Nah, itu merupakan tugas ibu. Pemirsa, buat di situ tugas ibu. Berarti kita beri tanda checklist. Mencintai anak. Nah, berarti mencintai anak itu tugas siapa? Orang tua. Berarti kita beri tanda 0 dan juga tanda checklist atau tanda lingkaran dan juga checklist. Merapikan tempat tidur. Tugas siapa? Ayo. Tugas anak. Berarti kita beri tanda silang. Mencari nafkah nih, berarti tugas ayah. Kita beri tanda lingkaran. Nah, melindungi keluarga. Kira-kira tugas siapa melindungi keluarga? Itu tugas dari ayah. Kita beri tanda 0. Nah, membersihkan kamar. Itu tugas siapa? Tugas dari ibu. Kita beri checklist. Nah, merawat keluarga. Kira-kira tugas siapa merawat keluarga? Tugas orang tua. Berarti kita beri tanda lingkaran dan juga checklist. Nah, merapikan mainan nih, suka main nih kita. Tugas siapa berarti kalau merapikan mainan? Berarti tugas kita anak-anak. Berarti kita beri tanda silang. Menyiapkan tas untuk sekolah. Nah, berarti kalau yang sekolah anak berarti kita beri tanda silang. Seperti itu ya. Bisa semua? Tentu pasti bisa. Selanjutnya, nah untuk tugas kalian hari ini anak-anak, kalian dapat mengerjakan LKS halaman 67 Ayo Berlatih 5 pembelajaran PPKN dan juga LKS halaman 70 Ayo Berlatih 6 pembelajaran bahasa Indonesia. Yuk semangat dalam belajar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Semoga apa yang Bu Mita sampaikan hari ini bermanfaat ya. Bu Mita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.